Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Eh, apa kabarnya hari ini? Eh, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu persilakan kepada Sulastri untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah anak-anak sekalian sudah mengisi absen yang Ibu kirim di WA? Sudah, Bu. Ya, baik. Ibu ingin bertanya, apa di sini ada yang ingat materi kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya. Yang dibahas minggu lalu itu tentang ragam gejala sosial, Bu. Ya, betul. Materi kita pada minggu lalu yaitu ragam gejala sosial. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan sosial. Selanjutnya, hubungan sosial meliputi 3 submateri. Yang pertama yaitu tindakan sosial, interaksi sosial, dan realitas sosial. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada kita pada pagi hari ini dapat kalian lihat pada PowerPoint yang Ibu bagikan. Di situ tujuan pembelajaran kita itu siswa mampu mendeskripsikan definisi tindakan sosial, menganalisis tipe-tipe tindakan sosial, mendeskripsikan definisi interaksi sosial, menganalisis syarat interaksi sosial, menganalisis faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial, mengklasifikasi jenis-jenis interaksi sosial, mengklasifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial, mendeskripsikan definisi realitas sosial, dan yang terakhir mendeskripsikan definisi keluarga. Materi selanjutnya, pengertian tindakan sosial. Menurut Max Weber, setiap tindakan sosial mengandung makna, sebab suatu tindakan hanya akan bermakna jika ditujukan pada orang lain. Oleh karena itu, tindakan sosial hanya dapat dilakukan oleh manusia dalam keadaan sadar. Adapun tipe-tipe tindakan sosial itu ada 4. Yang pertama, tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Selanjutnya, faktor-faktor terbentuk yang kedua itu pengertian dan syarat interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial yaitu interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Syarat interaksi sosial itu yang pertama kontak sosial. Kontak sosial itu artinya menyentuh, dan komunikasi itu perilaku yang dapat berwujud pembicaraan, gerak-gerik, badania atau sikap, perasaan-perasaan, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial itu ada 5. Yang pertama, imitasi. Imitasi itu adalah suatu tindakan yang meniru orang lain baik dalam sikap ataupun tingkah laku. Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti yaitu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan oleh seorang kepada orang lain dan diterima oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dari diri seseorang untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Yang keempat adalah simpati. Simpati adalah satu proses seseorang tertarik
pada pihak lain karena beberapa sebab seperti kemampuan, sikap, kepribadian, dan tingkah laku yang baik. Yang kelima itu empati. Empati adalah kecakapan untuk merasa diri seolah pada keadaan orang lain dan ikut larut dalam merasakan apa yang dialami oleh orang lain atau diderita oleh orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis interaksi sosial yaitu yang pertama interaksi antara individu dengan individu, interaksi antara kelompok dengan kelompok, dan interaksi antara individu dan kelompok. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Di dalam hubungan sosial ada yang disebut dengan bentuk-bentuk interaksi sosial dan keteraturan sosial. Menurut Gilim, ada dua macam proses sosial yang muncul sebagai akibat dari interaksi sosial, yaitu yang pertama, proses asosiatif terdiri atas kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua itu proses disosiatif terdiri atas persaingan yang meliputi yaitu kontravensi, vensen, dan pertikaian atau konflik. Selanjutnya, pengertian realitas sosial dan pengertian keluarga. Realitas sosial yaitu bentuk kegiatan perubahan dan kejadian nyata dalam masyarakat yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Di mana serangkaian peristiwa ini terbentuk karena proses interaksi yang berlangsung di masyarakat dan seringkali menjadi penyebab dalam dinamika kelompok sosial. Yang kedua itu pengertian keluarga. Keluarga dapat diartikan sebagai suatu unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang terikat oleh tali perkawinan yang sah. Selanjutnya, baiklah. Sekarang Ibu ingin sebelum kita membagi kelompok, Ibu ingin, siapa tahu dari kalian ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Dipersilakan kepada Nancy Bernabas untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, yang ingin saya tanyakan, bisakah Ibu memberikan contoh bentuk sosial akomodasi? Ya, terima kasih kepada Saudara Nancy atas pertanyaannya. Contoh dari akomodasi itu adalah suatu usaha dilakukan untuk tercapainya penyelesaian sebuah masalah. Contoh dari akomodasi yaitu yang pertama, pemaksaan terhadap kaum yang lemah, yang kedua penyelesaian PHK karyawan, yang ketiga yaitu penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, yang keempat toleransi kehidupan beragama, dan yang kelima keadilan atau pengadilan. Mungkin itu jawaban dari Ibu. Apakah Saudari Bernabas sudah mengerti? Sudah, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, baik. Sekarang Ibu ingin kalian membuat 4 kelompok yang terdiri dari 6 sampai 7 siswa. Tugas kalian itu yaitu setiap siswa atau setiap kelompok membuat sebuah karya 2 dimensi dalam bentuk poster yang berhubungan dengan hubungan sosial. Mungkin kalian bisa membuat sebuah poster, contohnya hubungan antara individu dengan individu, misalnya orang yang sedang bercerita atau orang yang sedang berkonflik, orang yang sedang bergotong royong, atau contoh penjual dan pembeli. Kalian bisa membuat dalam bentuk poster, kemudian dari poster itu kalian menceritakan gambar tersebut menceritakan tentang apa, bagaimana kegiatan yang dilakukan dalam poster tersebut. Untuk tugas kelompok tersebut, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas tersebut 1 minggu dari hari ini. Kalian bisa mengumpulkan gambar tersebut atau poster tersebut
kirim ke email Ibu. Setiap kelompok itu hanya satu perwakilan, yaitu ketua kelompoknya yang bisa mengirimkan kepada Ibu. Untuk materi hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Kalian bisa mengerjakan tugas pada buku LKS halaman 25, di situ ada tugas esai. Ibu ingin kalian mengerjakan tugas itu pada hari ini dan langsung dikumpul sebelum jam pulang nanti. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu persilakan kepada Saudara Sulastri untuk memimpin kita dalam doa pulang. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dengan selesai. Ya, baik. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang hubungan sosial. Semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali untuk pelajaran sosiologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.